Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri merenungkan firman Tuhan, Evangelium tanggal 20 Desember 2020, Advent yang keempat. Dan bagi yang ingin lebih mendalami isi perikop yang sulit ini dan menemukan makna firman yang ada di dalamnya, dan ingin imannya semakin dikuatkan, silahkan baca atau dengarkan khotbah ini sampai akhir. Jangan tutup sebelum selesai, sebab khotbah ini jauh beda dengan khotbah-khotbah lainnya. Bagi yang ingin membantu pengkhotbah, silahkan subscribe, like, tekan loncengnya, dan bagikan kepada teman sebanyak mungkin, serta ajak mereka mensubscribe. Itu merupakan partisipasi Anda dalam menyebarkan Injil agar berbuah dan orang lain juga turut diberkati. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang melebihi segala jenis damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita selamanya. Amin. Firman yang akan kita pahami secara mendalam agar kita semakin mengetahui kehendak Tuhan yang mengasihi kita, dan agar iman kita semakin dikuatkan, diambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 1-16. Dengan memahaminya, mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa kerajaan Mesianis dalam Yesus Kristus adalah kerajaan yang kokoh dan kekal, dan dengan demikian kesetiaan kita mengikut Dia tidak akan goyah walau dunia dilanda oleh pandemi atau bencana-bencana global lainnya. Inilah isi 2 Samuel 7 ayat 1-16. Ketika raja, yakni Raja Daud, telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan rumahku bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas namaku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan daripada semua musuhmu. Aku diberitahukan Tuhan kepadamu, juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan orang yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
Demikianlah firman yang akan kita pahami dan renungkan serta kita ambil arti maupun maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Demi pemuliaan Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bisa disambut dengan nyanyian doa, firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih agape Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, marilah kita simak satu persatu arti dan makna firman yang ada di dalam 2 Samuel 7 ayat 1-16 ini. Yang pertama, Tuhan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia bersemayam di Samaim, di langit atau di sorga. Rumahnya di sorga, tetapi dia berkenan datang ke bumi melihat dan bersama dengan ciptaannya. Kalau dia suka, bisa saja hanya dengan berfirman dia mendirikan suatu istana atau bait baginya dan memerintahkan manusia menyembah dia di bait itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Baginya bukan bait berupa gedung yang terutama. Dia ingin bersama manusia, terutama bersama umat yang mematuhi perintah, hukum dan kehendaknya. Keinginannya bersama manusia, ciptaannya tidak berhenti pada hanya mendampingi manusia itu saja, melainkan ingin berada dalam hati manusia. Tubuh manusia dibuatnya menjadi baitnya. Dan lebih lagi dari itu, dia ingin dan mau menjadi manusia. Itulah solidaritasnya yang luar biasa. Semua itu dilakukannya bukan dengan pamer kemahakuasaannya, melainkan dengan jalan yang tidak diketahui manusia, dengan inkognito, dengan tersamar. Namun demikian dia bisa saja bersua atau berjumpa dengan manusia dan menyampaikan kehendaknya. Manusia dapat merasakan kehadirannya. Kehadirannya bisa di segala tempat dalam waktu yang sama. Antena manusia penangkap kehadirannya, yakni roh manusia, harus berfungsi dengan baik sehingga kehadirannya yang merapat pasti didapat. Dia datang memberi petunjuk dan berkat. Kedua, Bapak Ibu Saudara, dia perintahkan Musa menulis hukum Tauratnya di 2 loh batu di Gunung Sinai atau Horeb dan menyuruh dibuat peti sebagai tempat batu bertulis itu sekaligus sebagai alat untuk mengusungnya. Hukum itu berisi perjanjian antara Tuhan Jehovah Elohim dengan umat Israel mewakili seluruh umat manusia. Lalu peti itu disebut peti atau tabut perjanjian. Benda yang bertutupkan patung kerub dari emas itu dikuduskan Tuhan, sehingga yang mengusung peti itu harus kudus. Imam-imam pengusung harus dikuduskan, dan perilaku manusia atau umatnya juga harus kudus, yang ditunjukkan dengan mematuhi firman perjanjian atau dasa titah itu. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhanmu adalah kudus. Demikian perintah Tuhan dalam Imamat 19 ayat 2. Melecehkan Tuhan dengan menunjukkan pelecehan kepada tabut itu adalah dosa yang dijawab oleh Tuhan dengan hukuman mati bagi orang yang melecehkannya. Ingat peristiwa yang dialami Usa atau dijatuhi bala. Bandingkan pengalaman kaum Filistin sewaktu Daud itu berada di tengah-tengah mereka. Karena hukuman-hukuman itu, Daud takut membawanya ke kotanya, sehingga dibiarkan dibawa ke rumah Obed-Edom. Berkaitan dengan keberadaan tabut itu di keluarga Obed-Edom, Tuhan memberkati keluarga ini. Dan setelah Daud mengetahuinya, dia membawa tabut itu ke Yerusalem dan mendirikan kemah seperti di padang gurun sebagai tempatnya. Daud mengharap bahwa keluarganya dan penduduk kota Yerusalem, bahkan seluruh penduduk kerajaannya akan diberkati karena perlakuannya yang menguduskan Tuhan yang ditunjukkan melalui sikapnya terhadap tabut itu. Ternyata memang Daud diberkati Tuhan. Pemerintahannya semakin kokoh merajai bangsa Israel yang 13 marga itu. Negaranya semakin jaya dan ekonominya semakin baik. Dia dapat membangun istananya dan rumah-rumah mewah untuk pegawai-pegawainya dan rumah-rumah untuk penduduk kota itu. Kota Yerusalem mulai diperbesar dengan temboknya yang mulai dibangun. Dia mengingat tabut perjanjian masih di kemah yang sangat sederhana. Karena ingin mendapat lebih banyak berkat lagi dari Tuhan Jehovah Elohim, dia berpikir untuk membangun tempat yang lebih layak sebagai tempat tabut perjanjian itu. Itu sejalan dengan usahanya mengatur peribadatan dalam keagamaan umat Israel dan perayaan-perayaan besar yang akan dilakukan umat Israel setiap tahun.
Dia memberanikan diri untuk memberitahu niatnya kepada Nabi Nathan, penasihatnya yang benar-benar bekerja sebagai penyambung lidah Tuhan. Nabi Nathan langsung menyetujui rancangan Daud itu, tetapi Tuhan berfirman sebagaimana dalam perikop ini. Karena Tuhan masih memiliki rancangan yang lebih besar dan lebih luar biasa daripada yang dipikirkan oleh Daud untuk keluarga Daud dan untuk seluruh umat manusia yang tidak lepas dari keturunan Daud. Tuhan tidak mengizinkan tangan Daud membangun bait yang dirancangnya. Tuhan merancang bagi umatnya, bagi kita, hal-hal yang lebih besar daripada yang kita rancang. Kita harus mematuhi tuntunannya. Mari kita patuhi rancangan Tuhan yang lebih besar dari rancangan kita sendiri. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan kebahagiaan, rancangan kesejahteraan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam firman ini Tuhan menyadarkan Daud pertama tentang siapa diri Tuhan Jehovah ayat 5-7, dan kedua tentang tahta Daud serta pemerintahannya ayat 8-11. Lalu yang ketiga, Tuhan menyampaikan rancangan yang lebih besar untuk Daud dan anak kandungnya ayat 12 dan sampai ayat 16. Dan yang keempat, rancangan Tuhan tentang kerajaan mesianis di tengah-tengah umat manusia yang berkaitan dengan keturunan Daud juga dalam ayat 12 sampai ayat 16. Daud disadarkan agar dia benar-benar mengenal Tuhan Jehovah yang dihormati dan disembahnya. Memang siapapun yang ingin berencana dan merancang suatu proyek besar atau suatu pekerjaan, apalagi yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, dia harus menyadari siapa Tuhan yang disembahnya itu, yang dipercayanya akan menerima karya yang dihasilkannya. Misalnya, kalau Anda ingin berikan persembahan 2.000 atau 20.000, 200.000, 2 juta, 20 juta, atau 200 juta, atau 2 triliun, Tuhan akan berkata, "Kau pikir aku butuh uang? Apakah kau tidak tahu bahwa semua isi dunia ini adalah milikku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku tidak pernah kekurangan sesuatu apapun?" Daud merancang pembangunan suatu bait atau rumah bagi Tuhan. Daud harus sadar bahwa Tuhan tidak kekurangan rumah, tidak kekurangan kediaman, dan bahwa bait bukan kebutuhan utama Tuhan. Tuhan ingatkan kebersamaannya mengembara dengan umat Israel yang dituntunnya dari Mesir ke tanah perjanjian. Kemah tempat Daud itu dipandang cukup, karena bukan tempat itu yang terutama, melainkan kebersamaan umat itu mengembara bersama Tuhan. Yang utama adalah umat itu setia kepada Tuhan mereka, dan Tuhan memang mau setia menyertai mereka. Setelah umat Israel berada di tanah perjanjian dan dipimpin Joshua dan para hakim sampai zaman Samuel, Tuhan tidak pernah meminta bait dibangunkan baginya. Ini sangat berbeda dan membedakan Jehovah dengan para dewa-dewi pujaan bangsa-bangsa besar lainnya. Daud harus menyadari bahwa bait yang direncanakan akan dibangunnya tidak boleh dipandang sebagai cara untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk mengambil hati Tuhan. Sebab yang paling diutamakan adalah kepatuhan umat Israel terhadap firman perjanjian yang ditulis di loh batu yang ada di dalam taut perjanjian itu. Sampai sekarang, apa yang paling utama itu menurut Tuhan masih berlaku dan harus diperhatikan serta dilakukan oleh umat Tuhan. Pemuliaan Tuhan bukan terletak di dalam kemegahan bait yang dibangun manusia baginya. Sewaktu dia menjadi manusia atau nuzul menjadi manusia, dia tidak memilih istana sebagai tempat kelahirannya, melainkan kandang domba. Itu hendak mengatakan bahwa sesederhana apapun bait untuk pemujaan Tuhan, dia rela hadir di sana dan menganugerahkan berkat kalau para pemuja yang ada di sana benar-benar mematuhi dan melakukan Taurat dan hukum Tuhan. Ingat, Yusuf dan Maria yang berada bersama bayi yang lahir itu di kandang domba tersebut adalah orang-orang yang sangat patuh kepada Tuhan. Ingat, untuk melakukan hukum Tuhan, yakni hukum kasih, itulah maka kita dipanggil dan dipilih menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi banggalah saudara-saudara dengan tugas mulia ini. Yang keempat, Bapak Ibu, Tuhan menegaskan agar Daud mengenal dirinya dan mengetahui dengan benar tentang kerajaan serta pemerintahannya. Tujuannya agar Daud tidak sombong, tetapi harus semakin menundukkan diri kepada Tuhan. Jadi,
Merancang sesuatu untuk dikerjakan tidak boleh didasarkan kepada kesuksesan dan kejayaan. Daud harus menyadari terlebih dahulu bahwa segalanya yang dimiliki Israel dan Raja Daud adalah atas rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan yang mengambil Daud dari padang, diangkat dari gembala kambing menjadi raja. Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan baginya melawan Goliat, tentara Filistin, tentara Moab, tentara Amon, dan musuh-musuh Israel lainnya. Tuhan yang membuat kerajaannya aman dan nama Daud terkenal dan masyhur, serta menjadi raja yang setara dengan raja-raja di kerajaan adik kuasa. Tuhan yang memberi tanah perjanjian bagi umat Israel sebagai tempat mereka hidup aman, damai, sejahtera, bukan dengan adanya senjata nuklir Israel atau senjata pamungkas Israel. Alih-alih saja yang digunakan oleh Daud mengalahkan Goliat. Tuhan yang mengangkat hakim-hakim untuk memimpin Israel. Tuhan juga yang menentukan masa depan keturunan Daud. Selain itu, harus Tuhan yang menentukan jadi tidaknya bait itu dibangun dan kapan pembangunannya. Daud harus tunduk kepada rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu masih lebih besar dari apa yang dirancangkan oleh Daud. Sampai sekarang hal sedemikian berlaku bagi semua umat Tuhan. Makanya umat Tuhan sering berdoa mengatakan, berkatilah Tuhan pekerjaan kami ini dari sejak memulainya, dalam mengerjakannya, dan dalam mengakhirinya. Atau dikatakan, Tuhan sertailah kami dalam pekerjaan ini dari awal pertengahan sampai akhir. Dan apabila peresmian penggunaan gedung besar yang sudah selesai, dalam prasasti peresmiannya selalu ditulis, dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, gedung ini dapat diresmikan tanggal, bulan, tahun, titik-titik. Umat Tuhan zaman now dalam merancang pekerjaan-pekerjaannya, apalagi pekerjaan atau proyek besar, entah dalam bidang apapun itu, sangat baik apabila dapat menelusuri perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sejarah umat itu dari sejak semula hingga dirancangnya proyek itu. Agar dengan demikian apa yang dikerjakan sekarang sangat bertautan dengan sejarah perjalanan umat dan juga dengan masa depan umat, dan berkaitan dengan orang-orang yang akan bekerja melanjutkan proyek itu dan pemanfaatannya demi masa depan umat dan manusia. Dan dalam pengerjaan proyek itu nampak campur tangan Tuhan serta dalam sejarah umat itu. Kiranya umat Tuhan tidak menjadi umat yang lupa sejarah campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat itu. Arahan-arahan Tuhan sangat menentukan masa depan proyek umat Tuhan dan perjalanan umat Tuhan itu sendiri. Harus ada kesinambungan antar generasi dalam pembangunan kerajaan Tuhan yang datang di bumi. Kelima, Bapak Ibu Saudara, dalam firman ini diberitahu tentang rancangan Tuhan untuk keluarga Daud dalam hubungannya dengan pembangunan bait yang diniatkan Daud untuk dibangun, dan dalam hubungannya dengan kerajaan kekal yang dibasiskan Tuhan kepada janjinya kepada Daud. Tuhan tidak menolak rencana Daud membangun bait tempat Daud perjanjian, tetapi pelaksanaan pembangunan itu yang diundurkan hingga kepada masa anak kandungnya yang dipilih menjadi raja menggantikannya. Yang ditolak adalah tangan Daud sendiri membangun bait itu, bukan rencana itu. Dalam kitab Tawarikh, yakni dalam pengakuan Daud, diberitahu alasannya mengapa tidak tangan Daud mendirikan bait itu, yakni karena tangan Daud telah banyak menumpahkan darah ke tanah di hadapan Tuhan. Bandingkan 1 Tawarikh 22 ayat 8. Itu berarti bahwa pembangunan bait bagi Tuhan tidak boleh oleh orang yang sudah menumpahkan banyak darah atau oleh orang yang telah membunuh banyak manusia, walaupun manusia itu adalah para musuh Tuhan. Jadi renungkan apa latar belakang pembangunan rumah-rumah ibadah yang ada di seluruh dunia ini, terutama di kalangan Kristen dan agama-agama lain. Dengan kata lain, jangan bangun rumah ibadah sebagai hasil perbedaan, sebagai hasil pembunuhan orang. Siapa nama anak kandung Daud itu tidak diberitahu di sini, walaupun pada waktu itu Daud telah punya beberapa putra. Baca 2 Samuel 3, 2-5. Waktu percakapan Daud dan Nathan ini, Salomo belum ada. Dalam perjalanan waktu, bagi Daud masih terbuka siapa dari putra kandungnya yang akan melaksanakan pembangunan bait itu. Tugas Daud adalah merampungkan semua rencana dan bahan untuk pembangunan bait itu, bukan membangunnya dengan tangannya sendiri. Ternyata pada waktu mewariskan tahta, Daud memilih putranya Salomo,
Walaupun waktu itu masih ada Adonia, putra Daud yang dari sudut usia dan ranking pewaris swasta lebih pantas menerima tahta itu. Tetapi Daud berkeputusan lain. Dia pilih Salomo sebagai penggantinya. Daud bukan hanya mewariskan tahtanya kepada Salomo, tetapi juga menekankan perlunya realisasi pembangunan bait Tuhan yang direncanakannya. Daud tidak berkeberatan bahwa bukan dia sendiri yang membangun bait itu, karena Tuhan menjanjikan rencana besar yang lebih besar bagi putranya yang menggantikannya. Daud menunjukkan keikhlasan hatinya menerima tuntunan Tuhan melalui kesungguhan hati dan usahanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk pembangunan bait tempat tabut itu. Sikap seperti ini harus diteladani setiap kepala pemerintahan dan setiap panitia pembangunan rumah-rumah ibadah bagi Tuhan. Walaupun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dirancang oleh seorang kepala negara tidak terwujud pada masa pemerintahannya, dia harus bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu untuk digunakan penggantinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negara itu. Dalam pembangunan rumah ibadah pun zaman sekarang ini, zaman now, mungkin saja tidak terwujud, tidak terrealisasi di tangan panitia atau hamba Tuhan yang merancangnya. Tetapi walaupun demikian, panitia atau hamba Tuhan tersebut harus dengan sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatu untuk dapat digunakan membangun rumah ibadah itu setelah dia digantikan oleh hamba Tuhan yang baru. Bapak Ibu Saudara, kokoh dan langgengnya tahta yang diwariskan Daud kepada putranya Salomo ditegaskan Daud dalam pesannya kepada Salomo. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Demikian dalam 1 Raja 2 ayat 3-4. Salomo gagal melaksanakan pesan ayahnya tersebut, sehingga janji Tuhan melanggengkan tahta Daud di tangan keturunannya tidak dipenuhi. Tahta dan kerajaan Daud dapat bertahan secara fisik hanya hingga tahun 587 sebelum Masehi, dan kerajaan Yehuda lenyap setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Tetapi keturunan Daud tidak putus karena Raja Babel dibelas kasihani oleh Raja Babel berbelas kasihan kepada Raja Joyakin, keturunan Daud, sehingga keturunan itu berkelanjutan hingga di zaman Perjanjian Baru. Hanya satu dari janji Tuhan kepada Daud yang dipenuhi melalui Salomo anak kandung Daud, yakni bahwa Salomo diperkenankan Tuhan mewujudkan, merealisasikan cita-cita Daud mendirikan bait tempat tabut Tuhan, bait tempat nama Tuhan berdiam yang terkenal sebagai bait suci Salomo. Bapak Ibu berbahagialah memang orang yang membangun rumah atau bait bagi Tuhan, atau rumah ibadah pemujaan kepada Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Membangun rumah ibadah terhitung sebagai perbuatan baik atau amal iman terbesar di hadapan Tuhan dan di kalangan umat Tuhan. Ikutlah saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam usaha seperti itu. Yang keenam, Bapak Ibu saudara, sewaktu Daud berniat mendirikan bait Tuhan, justru Tuhan yang berencana untuk membangun bait bagi Daud. Nabi Nathan menyampaikan rencana Tuhan kepada Daud. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ki bait ya'aseleka Yahweh. Kata yang diterjemahkan dengan keturunan di sini adalah kata Ibrani bait, yang artinya rumah, bahasa Indonesia juga bait. Bait yang dimaksud yakni kerajaan dan tahta Daud yang dijanjikan Tuhan tidak lagi dalam kerajaan atau pemerintahan duniawi, melainkan kerajaan surgawi di bumi dan di surga. Namun pendirian kerajaan surgawi itu dikaitkan dengan keturunan Daud. Untuk kerajaan surgawi itu Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud yang kemudian, yang juga digelar sebagai anak kandung Daud karena silsilah, dan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya.
Kekokohan tahta kerajaan keturunan Daud ini selama-lamanya adalah karena bangkitnya Raja Kekal itu dikaitkan dengan keturunan Daud. Tanpa itu kerajaan Daud pasti lenyap di telan zaman. Tetapi dengan dilekatkannya Raja Kekal itu dengan keturunan Daud, maka tahta kerajaan Daud itu dikekal abadikan. Realisasi rencana Tuhan itu terjadi lama sesudah Daud meninggal dunia. Itu berbeda dengan pengangkatan Salomo menjadi raja yang terjadi sewaktu Daud masih hidup. Jadi bukan Salomo lagi yang dikatakan sebagai keturunan Daud yang akan dibangkitkan Tuhan yang tahtanya kokoh dan kekal, melainkan seorang dari keturunan Daud yang akan lahir seperti dikatakan Daud dalam masa yang jauh yang dan Tuhan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Baca 2 Samuel 7 ayat 19. Keturunan Daud inilah yang akan mendirikan rumah atau bait bagi nama Tuhan, dan Tuhan akan mengokohkan tahta kerajaannya. Tuhan berfirman, "Hu ibneh bait lismi wekonanti et kise mamlaktu at olam." Dia akan membangun bait bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya sampai kekal. Bait yang dimaksud di sini bukan lagi gedung rumah ibadah, melainkan tempat bernaung seluruh bangsa-bangsa, di mana nama Tuhan dipermuliakan selamanya. Itulah rumah keselamatan umat manusia. Sekali lagi, itulah rumah keselamatan umat manusia. Inilah rencana besar Tuhan bagi keluarga keturunan Daud, yakni ditempelkan dalam rencana kerajaan kekal yang akan didirikan Tuhan. Atas dasar itu, Daud sangat bersuka cita menyambutnya dan dengan senang hati merelakan pewujudan rencana Tuhan di zaman penggantinya. Pewujudan rencana pembangunan rumah Tuhan itu terjadi di zaman penggantinya, di generasi penerus keturunannya, bukan oleh dan di tangan Daud sendiri. Sukacita Daud itu diungkapkan oleh Daud dalam doa syukurnya yang dapat kita baca dalam 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Raja masa depan itu dinamai Mesias atau yang diurapi, bahasa Yunaninya Kristus. Dan walaupun dia terhitung sebagai keturunan Daud, bahkan bisa digelari sebagai anak kandung Daud, bukan Daud lagi yang menjadi bapaknya, melainkan Tuhan sendiri, Jehovah sendiri. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, katanya dalam 2 Samuel 7 ayat 14a. Sewaktu Tuhan melantik atau mengurapi raja ini di Sion, Tuhan berkata kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Baca Mazmur 2:7. Bisa saja semua bangsa-bangsa diberikan kepada yang diurapi ini sebagai milik pusakanya. Demikian Mazmur 2:8. Sungguh berbahagia setiap bangsa yang dijadikan milik pusaka Raja Mesianis ini. Tetapi perlu kita hayati apa yang dikatakan Apostol Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 16b sampai 18 yang berlaku untuk semua bangsa yang menjadi milik pusaka Tuhan. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, yakni dari antara kaum pilbigu atau kaum kafir, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Paulus, Bapak Ibu Saudara. Yang ketujuh, firman Tuhan yang mengatakan, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Firman ini berlaku bagi Salomo dan bagi Raja Mesias yang akan datang. Tapi yang menentukan dalam ucapan ini adalah kata apabila, aser b, yang dapat diterjemahkan dengan yang dalam, yang kalau, atau kaiean bahasa Yunaninya, dan apabila dia berbuat dosa. Salomo ternyata di hari-hari tuanya berbuat dosa dan jatuh kepada penyembahan berhala maupun dewa-dewa asing, maka dia dihukum. Kerajaan Israel pecah dan bait suci yang dibangunnya tidak kekal, tetapi dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi.
Sebaliknya, Raja Mesias yang dibangkitkan Tuhan, yakni Tuhan Yesus Kristus, tidak melakukan kesalahan dan Tuhan tidak menghukumnya. Justru dunia yang menghukumnya tanpa kesalahan. Namun, itu dia terima demi pembangunan bait Tuhan, yakni rumah keselamatan bagi semua bangsa. Bait Tuhan, yakni kerajaan surgawi yang didirikan Tuhan Yesus Kristus, kekal di bumi maupun di surga, kekal selama-lamanya. Kamu yang percaya adalah warganya. Kedelapan, Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan kepada keturunan Daud tidak menjadi hilang karena dosa-dosa Salomo dan dosa-dosa raja-raja dari dinasti Daud. Tuhan bekerja agar Nebukadnezar dan raja-raja penggantinya di Babel, Ewil Merodak atau Ewil Marduk tahun 561 sebelum Masehi, membelas kasihani Raja Joyakin, raja terakhir dari keturunan Daud. Ingat bahwa bukan Zedekia raja terakhir dari keturunan Daud, melainkan Joyakin. Zedekia bukan keturunan Daud, sebab Zedekia adalah paman Joyakin. 2 Raja 24 ayat 17. Zedekia dan keturunannya mati dibasmi oleh Nebukadnezar, dan kerajaan Yehuda ditutup dalam sejarah. Tetapi Joyakin dan keturunannya yang hidup di Babel atau pembuangan dapat melanjutkan generasi Daud, sehingga dalam perjalanan sejarah bangsa Yehuda, yakni marga Daud, ada saja yang tampil menjadi pemimpin Israel seperti Zerubabel bin Syaltiel misalnya, yang turut memimpin umat Yehuda kembali dari pembuangan. Itu beda dengan Saul dan keturunannya yang sama sekali lenyap dan tidak berkesinambungan karena murka Tuhan kepada Saul. Tuhan tidak melupakan janjinya. Dia kembali menilik keturunan Daud untuk pemenuhan janjinya. Maria dan Yusuf yang adalah dari keturunan Daud dipilih Tuhan sebagai mitranya dalam memenuhi janjinya untuk mendirikan kerajaan surgawi yang datang di dunia. Suatu kerajaan yang kekal, yang tidak terhapuskan oleh kuasa iblis dan kerajaan-kerajaan antikristus. 2000 tahun lebih lamanya para antikristus termasuk orang Yahudi telah mencoba memusnahkan kerajaan yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, tetapi tidak berhasil sampai sekarang dan tidak akan berhasil, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal inilah ditepati firman Tuhan kepada Daud yang mengatakan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Karena keluarga atau keturunan Daud disertakan dalam pendirian kerajaan kekal, dan raja dari keturunan Daud itu menjadi pemerintah kekal sampai akhir zaman dan di zaman akhir. Memang setiap keluarga yang melekat kepada rencana keselamatan yang dirancang oleh Tuhan akan turut kekal selama-lamanya. Mari ikutlah menjadi keluarga seperti itu. Sebab dengan keluarga seperti itu Tuhan akan melakukan, merealisasikan rencana-rencana besar demi keluarga itu sendiri, demi umat manusia, dan demi kerajaan Tuhan yang datang di bumi. Itulah kehidupan paling mulia di kalangan umat manusia sepanjang sejarah. Tuhan Yahova Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu telah menyelamatkan kita dengan tujuan agar kita ikut dalam rencana besar Tuhan, yakni dalam kerajaannya yang kekal. Tuhan memberkati kita semua yang telah diikutkan dalam sejarah keselamatan dan dalam proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Tuhan demi kemanusiaan dan demi keselamatan dunia. Maka berbahagialah kita merayakan kedatangan Yesus Kristus, merayakan kelahirannya. Salam Natal, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian doa firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Mari kita berdoa. Bapa surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih atas renungan firman yang telah Kau berikan kepada kami, dan terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan untuk setia mengikutinya sampai akhir. Berkatilah kami semua Tuhan yang mendengarkannya dan yang menerangkannya. Berkatilah seluruh umat-Mu, berikan sukacita, keamanan yang luar biasa dalam umat-Mu merayakan Natal Yesus Kristus pada tahun ini. Jauhkan huru-hara dari negara kami ya Tuhan, tapi berikanlah keamanan seperti Engkau memberikan keamanan negara bagi Daud hamba-Mu dahulu kala, sehingga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, bahkan keturunannya Engkau berkati juga. Itu kami inginkan agar keturunan kami sampai selama-lamanya juga menjadi bagian dari kerajaan-Mu yang kekal itu.
Bapa Sorgawi, siapapun yang meninggal dari antara umat-Mu, kiranya mereka dapat menikmati kekekalan di Firdaus. Dan orang-orang yang sakit sekarang jangan perkenankan meninggal Tuhan, tetapi lindungi mereka, sembuhkan penyakit mereka semua Tuhan. Walaupun ada dosa yang kami lakukan, ampunilah itu, agar kesehatan yang daripadamu dan berkat yang daripadamu tidak terhalang untuk dinikmati oleh seluruh umat-Mu dan orang yang percaya kepadamu. Sempurnakan doa kami ini Tuhan yang kami mohonkan kepadamu. Kabulkanlah itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.